Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas satu aplikasi yang sangat berguna ketika membuat video, khususnya video pembelajaran. Jadi, bagi yang pernah membuat video pembelajaran pasti pernah merasakan satu titik di mana kita bingung mau mengatakan apa. Nah, salah satu solusinya adalah dengan membuat skrip. Tapi yang jadi masalah dengan membuat skrip yaitu mengetiknya lama. Jadi ngetik skrip itu kan butuh waktu. Karena setiap ucapan yang ingin kita ucapkan itu harus kita ketik. Jadi sungguh tidak efisien ya. Kalau kita harus mengetik semuanya, apalagi kalau misalkan ya bayangkan saja kalau rekaman harus misalkan lebih dari 15 menit, terus ada skripnya, itu bisa habis waktu lama sekali. Jadi alangkah lebih efisiennya kalau kita bisa membuat skrip itu tanpa harus mengetik. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang sangat berguna dalam membuat skrip dan kita tidak harus mengetik manual semuanya. Jadi enak, tinggal mengucapkan saja sudah otomatis terketik. Jadi aplikasi apa itu ya bisa tinggal dilihat di judulnya. Jadi kita akan mencoba aplikasi Live Transcribe. Dan di sini saya menggunakan tablet Android ya dari Samsung, dan saya juga sudah pernah mencoba menggunakan handphone. Handphone juga bisa, yang penting ada koneksi internetnya. Oke, kita coba saja. Nah, di sini intinya ya buka saja Play Store, terus diketikkan Live Transcribe, jadi pakai V ya, bukan pakai F. Nah, di sini buka saja dan di set bahasanya. Ini sudah mulai mentranskripkan ya apa yang saya katakan. Jadi bisa dilihat di sini apa saja yang saya katakan itu langsung diterjemahkan dalam teks. Dan itu menurut saya sangat bagus sekali dan bisa dilihat ya teksnya. Nah, di situ bisa dicocokkan dengan apa yang saya katakan. Kalau menurut saya akurasinya ya tidak 100% benar. Tetapi kalau dipikir-pikir, dibandingkan dengan harus mengetik semuanya sendiri atau manual, itu jauh lebih baik. Dan bagusnya seperti yang bisa dilihat di situ, persennya, ya kan? Persennya di angka 100% itu betul-betul membuat simbol persen. Dan saya juga sudah mencoba, kita tes ya sekalian. Jadi kalau saya punya 1/2, oke. Di sini masih belum bisa muncul, tapi 1/2, masih belum muncul juga. Jadi kadang-kadang bisa muncul sebagai simbol, bukan sebagai kalimat. Nah, di sini ternyata kadang tidak terjadi konsistensi, tapi secara umum kalau menurut saya ini sudah bisa mentranslate apa yang saya ucapkan ke dalam teks. Dan kita coba kalau misalkan saya harus berbicara dengan lebih cepat lagi, apakah bisa menerima? Nah, kan masih lumayan. Jadi bisa dilihat di sini ya. Bahasanya itu masih bagus kalau menurut saya, tetapi titik komanya memang tidak ada. Jadi ya untuk bahan mentah kalau menurut saya sih sudah lumayan. Jadi nanti tinggal diberi titik koma secara manual dan mungkin bisa dirapikan lagi, tapi secara umum sudah sangat-sangat membantu. Dan bisa dilihat ya, ketika kalimatnya sudah cukup panjang di sini, ya kan? Ini sudah cukup panjang, sudah sampai bawah, dia otomatis akan naik sendiri. Jadi itu sangat membantu. Dan ini bisa di copy nanti, jadi tinggal di copy terus dipindah ke media lain juga bisa. Misalkan kita ingin mengeditnya di MS Word itu juga bisa. Tapi kalau menurut saya yang paling praktis itu ya sudah langsung seperti ini saja. Terus disandingkan tabletnya ini tabletnya ya.
disandingkan di samping laptop. Terus kurang lebih kan ya kita sudah tahu apa yang mau kita bicarakan. Jadi kalau menurut saya ya sudah, langsung saja hasil mentah dari tablet ini yang kita gunakan untuk membuat skrip yang akan kita sampaikan di video kita. Oke. Jadi bisa dilihat ya, sangat bermanfaat sekali untuk membuat skrip. Kita tidak harus mengetik, dan ini saya tempatkan tabletnya cukup jauh dari saya. Kalau ya lumayan lah, sudah hampir 1 meter di sini dan masih bisa mendeteksi dengan baik. Jadi tergantung dengan kejelasan ucapan juga, dan ya volume suara saya juga kan otomatis. Jadi kalau menurut saya ya masih sangat bisa diandalkan. Oke, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau menurut saya kesimpulannya ya, ini aplikasinya memang sangat membantu dalam membuat video pembelajaran. Dan kalau misalkan dikombinasi dengan OBS, nah kita bisa ngetes dulu. Jadi kita tes sekali, misalkan beberapa menit ya, sekalian membuat transkripnya. Nah setelah itu waktu merekam, nah transkrip yang sudah kita buat tadi itu kita gunakan untuk dibaca, bisa ditaruh di samping laptop atau yang paling alami itu biasanya di bawah kamera kan. Jadi kalau misalkan kameranya di sini, supaya bisa melihat ke kamera tapi sekaligus membaca, ya di bawahnya persis. Itu jauh lebih baik. Nah, di situ juga sebenarnya ada beberapa alat yang bisa, namanya teleprompter kalau tidak salah. Nah, itu bisa seolah-olah kita membaca tapi tidak terlihat kalau kita membaca karena wajah kita mengarahnya ke kamera. Jadi itu menurut saya akan sangat membantu. Karena kalau di beberapa survei ya, ada beberapa survei itu mengatakan kalau kualitas video tidak terlalu bagus dengan kualitas audio yang tidak terlalu bagus, atau maksudnya ya kualitas kita berbicara terus kita menyampaikan ya komunikasi, itu lebih mending yang kualitas videonya yang tidak terlalu bagus. Karena kalau misalkan ya dari suaranya tidak bisa dinikmati, jadi kurang bagus. Apalagi kalau itu berkaitan dengan video pembelajaran kan. Kalau misalkan bingung mau mengatakan apa, itu kan juga ya kurang nyaman juga untuk didengarkan. Nah oke, sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau menurut saya sih lumayan ya, sangat-sangat lumayan. Ya meskipun tidak 100% akurat, tapi ya bisa sangat membantu. Apalagi ya membuat skrip kan kita sendiri kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak akurat di situ kan kita bisa langsung membetulkannya. Oke, sekian saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.